A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sudah makan atau belum? Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas mengenai makanan dalam sudut pandang Islam. Masya Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sering membaca bahwa ada kajian you are what you eat. Oh, kamu itu apa yang kamu makan, katanya. Ya, memang seseorang itu ditentukan salah satunya terhadap bagaimana sih dia memperhatikan makanannya. Kenapa begitu penting makanan? Nah, ini salah satunya. Dalam Al-Quran disebutkan falyanzuril insanu ila ta'amihi. Oh, apa itu artinya? Artinya adalah hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Kenapa manusia harus memperhatikan makanannya? Nah, jadi Allah tidak hanya memerintahkan sholat, zakat saja, tetapi juga memerintahkan perhatikan makanan. Karena ini menjadi salah satu yang penting, perhatikan makanan. Ada apa di dalam makanan? Oke, kita bahas. Pertama, kalau kita lihat bagaimana makanan ini akan mempengaruhi kita semuanya, ya. Jadi perhatikan makanan dari mulai apakah makanan ini halal, thayyib, ya. Bukan hanya sehat saja. Karena kalau kita melihat dari akal sehat, misalnya kalau kita lihat, oh makanan ini bergizi tinggi, makanan ini begini, makanan itu begitu, itu baru akal sehat. Tapi akal syariat lain. Mana yang disyariatkan oleh Allah? Nah, mana yang dituntun nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Yang halal. Halal ini sangat penting. Yang halal ini yang Allah ridho terhadapnya. Iya, makanan halal. Ya. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui daripada kita semuanya. Apa-apa yang lebih baik untuk kita. Kita seakan-akan lebih mengetahui, oh ini makanan ini enak, ayo kita makan saja. Oh enggak. Kalau seenak apapun makanan, kalau tidak halal, tidak bolehlah kita makan. Nah, saya tidak sedang membahas apa saja yang halal atau tidak, tetapi makanan mesti halal, ya. Nah, kemudian thayyib. Thayyib di sini adalah makanan yang baik tentunya, yang bergizi, yang enak, ya, yang nikmat. Kenapa? Allah tuh memberikan kenikmatan yang, masya Allah, sangat luar biasa sama kita. Coba lihat begini. Sesungguhnya Allah, ya, memberikan kepada kita makanan itu bukan hanya makanannya saja. Seperti misalnya, kalau seandainya ada daging gitu ya, Allah berikan kan ini sebetulnya binatangnya. Kemudian bagaimana cara memotongnya yang tadi ya, yang kaidah halal tadi. Bagaimana cara memotongnya. Tapi juga kemudian Allah sekaligus memberikan ilmunya untuk mengolahnya. Ya, daging sapi kita bisa menikmati dalam berapa banyak menu, bayangkan, ya, rasanya berbeda-beda. Kalau di Padang jadi rendang, ya, kalau di Barat jadi steak, kalau misalnya ini jadi semur di Jawa, banyak sekali. Nah, jadi Allah berikan itu, masya Allah, bukan hanya makanannya saja, tapi ilmunya bagaimana cara mengolahnya. Bayangkan. Nah, ini dari mana kita dapatnya harus halal, nggak boleh kita dapatnya dengan bekerja yang tidak halal. Jadi dari mulai tujuannya, caranya, aturannya, itu semuanya harus kita murnikan. Halal dan thayyib. Kemudian selain kita harus makan makanan dari bukan hanya cara mendapatkannya dan bagaimana mengolahnya dan memakannya, bukan hanya itu saja. Tetapi juga falyanzuril insanu ila ta'amihi ini kalau kita bahas lebih jauh lagi sangat menarik. Kenapa? Yangzur, kata-kata yangzur di sini bukan melihat dengan mata kepala saja, bukan. Tetapi seakan-akan Allah ingin, ayo renungi, ayo lihat, renungi, lihat dengan mata batin, bukan hanya mata kita ini. Berarti ada apa di dalam makanan?
setelah kita breakdown, setelah kita lihat secara jelas, ada satu ilmu yang untuk melihat ini secara jelas. Ilmunya sebetulnya Iqra. Apa itu Iqra? Nah, Iqra ini sebetulnya kan terambil dari kata Qura'a, ya, artinya membaca. Iqra itu bacalah. Nah, kalau kita melihat Iqra, bukan hanya membaca melihat begitu saja, bukan. Bukan hanya letterlek dibaca, bukan. Tetapi Iqra itu lebih jelasnya menghimpun informasi-informasi, ya, dan perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb yang menciptakan. Jadi, lihat, himpun seluruh informasi, kaitkan dengan Allah yang menciptakan, maksudnya itu. Nah, kembali kepada makanan tadi, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Jadi ketika orang melihat makanan, hubungkan makanan ini dengan Allah. Ada apa? Ternyata ada informasi di baliknya. Informasinya apa? Informasinya ternyata dari mana asal makanan ini. Ya, kalau seandainya kita melihat jagung saja. Jagung yang ada di hadapan kita, dari mana ini jagung ini? Oh, ternyata jagung ini ada yang menyediakannya. Orang yang menyediakannya ini, dia itu kemudian membelinya di pasar. Oh, orang yang membeli di pasar itu tadinya sebelumnya dari mana? Dia dari memetiknya dari tanah. Oh, berarti dia menanamnya. Tuh, bisakah dia menanam jagung begitu saja? Tidak. Dia harus menanam di tanah. Di tanah yang seperti apa? Di tanah yang Allah telah belah dengan sebaik-baiknya. Tsumma saqaqnal arda saqqa, kata Allah. Allah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu biji bisa tumbuh. Bisakah biji itu tumbuh begitu saja di dalam tanah? Tidak. Allah harus menciptakan apa? Ana sabbabna ma'asabbah. Allah turunkan air dari langit, maka kami turunkan air dari langit. Karenanya biji itu bisa tumbuh. Jadi biji bisa tumbuh, makanan bisa ada itu karena apa? Karena ada matahari, karena ada air, karena bumi dibelah, karena ada angin. Dan kalau kita lihat semuanya, ini untuk apa? Untuk kepentingan manusia sesungguhnya. Masya Allah, Allah kemudian jadikan semua ini untuk kepentingan manusia. Untuk kita semua. Jadi makanan, kalau kita lihat, ternyata tidak sesederhana itu. Ya. Makanan ini ternyata sangat kompleks. Sampai makanan ini ada di hadapan kita. Jika kita telah mengetahui ini, patutlah kita bersyukur terhadapnya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kita tuh dilarang mencela makanan. Jadi kalau makanan itu nggak enak, jangan kita ngomong, ini makanan nggak enak. Nggak boleh. Diam saja. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan semuanya sempurna. Ketika dia keasinan, kita aja yang terlalu asin memberikannya. Ketika dia busuk, kenapa kita ambil ketika busuk? Kan sebelumnya tidak busuk. Ketika belum matang, kenapa kita makan sebelum matang? Nah, hal-hal seperti ini harus kita renungi. Karenanya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ketika kita melihat makanan, bisakah kita bersyukur? Bersyukur bahwa inilah nikmat yang tidak sederhana yang Allah berikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sungguh indah. Karenanya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tetap di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah kita lihat tadi bagaimana ayatnya falyanzuril insanu ila ta'amihi ana sabbabnal ma'asabba tsumma taqaqnal ardu taqqa fa'ambatna fiha haba wa inna ma baqaba wa zaituna wa nahla wa hadza'iqal gulba wa fakihatan wa abba mata'alakum wa li'an'amikum. Itulah surah Abasa yang kalau kita lihat sebetulnya surat ini itu membuka wawasan kita tentang bagaimana sebetulnya makanan ada di hadapan kita, ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Kemudian setelahnya ayatnya ana sabbabnal ma'asabba, maka Allah turunkan, maka kami turunkan air dari langit. Kamilah yang menurunkan air dari langit, kata Allah. Nah, hubungan makanan dengan air ini kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Bayangkan kalau kita lihat betapa subhanallah Allah telah merancang sedemikian rupa ketika kita melihat makanan, seandainya makanannya buah-buahan. Bisakah buah-buahan itu tumbuh tanpa Allah berikan air? Tidak mungkin, ya kan? Tadi kita sudah bahas. Kemudian tsumma taqaqnal ardu taqqa, Allah belah bumi sebaik-baiknya. Bisakah tumbuh-tumbuhan
tumbuh kalau tanah tidak dibelah oleh Allah? Nah, inilah yang termasuk dengan sains Quran ya. Jadi bagaimana Allah menuntun ilmu yang diberikan kepada kita lewat Al-Quran. Bayangkan, kita bisa memahami, oh ternyata makanan itu tidak mungkin tidak akan tumbuh kalau tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada matahari. Bayangkan. Nah, dari sana kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Kalau kita lihat tumbuhan saja ya, tumbuhan kita breakdown ini. Ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita makan. Ya. Kita makan tumbuhan-tumbuhan misalnya jadi buah-buahan, ya, buah-buahan yang kita makan. Kita penikmatnya pisang, ya, mangga, jambu, anggur, itu buah-buahan yang kita makan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu sayur mayur, sayur-sayuran ya. Aduh, Masya Allah, sayur-sayuran. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada tumbuhan yang kita makan sebagai obat. Tuh, tumbuhan. Jadi ada obat-obatan, herbal, ya kan, itu dari obat-obatan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan ini ada yang kita buat batangnya menjadi kayu, menjadi rumah, menjadi daun pintu, menjadi meja, menjadi kursi. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Bayangkan. Jadi apapun yang Allah buat, yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, itu tadi yang masuk ke dalam kuasa karolaku mafi samawati wa mafil ar. Allah menundukkan apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi semuanya. Allah tundukkan. Untuk apa? Untuk manusia. Bayangkan. Allahu Akbar. Kalau kita tidak bersyukur terhadapnya, kalau kita masih kufur terhadap Allah, bayangkan. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita hadapi, semuanya itu Allah berikan berdasarkan rahmatnya Allah untuk kita semuanya. Ya. Kemudian Allah ciptakan yang namanya ladang, ya, kebun-kebun yang lebat. Allah ciptakan hal-hal seperti itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat ada kebun yang lebat itu, seringkali kita juga tidak perlu menanamnya, tidak perlu kemudian mengaturnya. Itu semua sudah Allah yang atur semua. Allah yang tanam itu semuanya. Ya, kebun-kebun yang lebat. Kemudian Allah tumbuhkan lagi tadi wa zaituna wa nahla. Jadi ada yang namanya buah zaitun, ya, ada kurma, ya. Coba. Jadi buah-buahan yang beragam dan lain-lain. Belum lagi kemudian Allah berikan itu semua untuk apa? Mata'alakum wa li'an'amikum. Untuk kesenangan kita, ya, dan binatang-binatang ternak kita. Ini makanan. Jadi betapa kalau kita lihat makanan yang ada di hadapan kita, kenapa kita kemudian juga mengatakan atau berdoa, ya. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita mau makan berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau kita pahami apa sih hubungannya makanan dengan nar, dengan neraka, coba bayangin. Apa sih hubungannya gitu? Tapi sangat erat ternyata. Karena dari apa? Dari bagaimana kita mendapatkan makanannya, bagaimana kita meraciknya, bagaimana kita memakannya, apakah sesuai dengan ridho Allah atau tidak, dan bagaimana kita bersyukur terhadap makanan yang diberikan kepada kita. Nah, ini baru sampai makanan yang ada di hadapan kita. Kita teruskan Iqra tadi ya, ilmu Iqra tadi ya, ilmu yang menghimpun bagaimana informasi-informasi yang kemudian kita kaitkan dengan Allah. Setelah kita makan, makanan itu kan masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Bagaimana dia bisa masuk kalau Allah tidak menciptakan gaya gravitasi? Allahu Akbar ya. Jadi Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi itu memang sangat jelas. Kenapa? Karena gaya gravitasi ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada yang namanya manzilah-manzilah. Ya, kalau tidak ada tawaf semesta, tidak mungkin ada gaya gravitasi. Ya, mungkin pemirsa memahami ada yang namanya gaya sentripetal, sentrifugal gitu ya. Gaya yang tarik-menarik ke dalam, gaya yang memental keluar. Nah, ini semuanya ada di jagat raya ini yang namanya manzilah. Ada yang namanya tawaf berputar yang membuat gaya sentripetal dan sentrifugal ini, yang membuat gaya gravitasi ini ada. Karenanya untuk sekedar makan saja
makan, Allah harus mengatur benda-benda langit semuanya dengan presisi, diatur dengan sangat akurat agar supaya manusia bisa makan dan makanannya masuk turun ke bawah, masuk ke dalam perutnya. Karenanya pemirsa, ingat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan Allah tambah. Tetapi orang-orang yang kufur, tunggu saja azab Allah. Maka bersyukurlah. Jangan kemudian kufur terhadap makanan yang ada di hadapan kita. Belajar bersyukur dengan apa? Dengan tadi memahami bahwa makanan yang ada di hadapan kita ini tidak serta-merta dengan sederhana datang ada di hadapan kita. Tetapi ini dengan sangat rumit, dengan sangat kompleks sesungguhnya ada di hadapan kita. Dan ini semuanya insya Allah karena rahmat dari Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karenanya semakin seru ya. Kita akan bahas lagi makanan dalam pandangan Islam dari sudut yang lainnya. Karenanya tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita membahas makanan, ternyata makanan juga mempengaruhi perilaku. Ya, sangat ternyata. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, bagaimana orang itu doa-doanya bisa diijabah oleh Allah jika seandainya dia makan dari makanan yang haram, dia bekerja dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia mendapatkan sesuatu dari yang haram. Bagaimana kemudian dia bisa diijabah doa-doanya oleh Allah? Nah, karenanya makanan ini juga berpengaruh kepada doa-doa kita, berpengaruh kepada kalbu kita. Mereka makanan-makanan yang haram itu ketika masuk, dia akan masuk mengalir dalam darah. Dan dia akan mempengaruhi kalbu kita. Ya, kalau barona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Artinya adalah apa yang dilakukan itu, apa yang dimakan itu akan menambah rona. Ya, akan membuat rona atau noda di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Nah, jadi semakin lama akan semakin gelap, semakin pekat, semakin kotor. Akhirnya akan sulit mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah, mendapatkan nurani dari Allah itu akan sulit. Karena hati yang kotor. Hatinya akan mempunyai penyakit hati. Nah, inilah. Karenanya jauhi yang haram, jauhi yang haram. Makanan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram, semuanya yang haram-haram ini jauhi. Karena apa? Karena ketika masuk yang haram, ingat, kalau kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam makanan atau minuman kita, 40 hari sesungguhnya sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Auzubillahi min dzalik. Kenapa 40 hari? Tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa? Karena memang Rasulullah tidak menjelaskannya. Tetapi kemarin ini ada penelitian bahwa sesungguhnya ketika makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak terurai sampai habis selama 40 hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar, karenanya Allah dan Rasulnya mesti lebih mengetahui. Jadi kita bisa melihat betapa makanan yang haram akan mempengaruhi kita. Doa-doa kita tidak diterima, ya, sholat-sholat kita pun tidak diterima. Itu efek makanan yang haram. Nah, karenanya di masa saat sekarang kita lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Kan kita tahu bahwa makanan harus halal dan thayyib. Sekarang kita jangan sembarangan makan. Iya pemirsa, coba lihat makanan-makanan yang di luar itu. Ada makanan-makanan yang apa namanya dicampur-campur ya, pakai formalin, pakai apa lagi tuh, yang pakai plastik lah, pakai ini, pakai itu. Bayangkan, itu makanan yang tidak thayyib itu, ya kan? Boleh jadi makanannya halal, tetapi ketika dicampur begitu ya akhirnya jadi haram. Kenapa? Karena makanan ini membahayakan begitu, karena bisa membawa kemudaratan. Orang akan menjadi sakit kalau makan seperti itu. Makanan ini menjadi racun. Kalau makanan ini sudah menjadi racun, artinya makanan ini masuk ke dalam makanan yang haram, yang dilarang untuk kita makan. Karenanya pemirsa, hati-hati terhadap makanan ya, yang dijual di sekarang juga di sekitar kita ini, kita harus hati-hati. Kita harus lihat pertama halalnya ya, yang kedua thayyibnya, lihat halalnya. Banyak makanan-makanan sekarang yang penjual-penjual itu curang. Penjual-penjual itu tidak lagi memperhatikan apakah halal atau tidak.
Yang penting mereka untung, mereka menjual seperti itu. Bayangkan, hanya dengan ingin supaya keuntungannya besar, supaya mudah, supaya instan, mereka itu kemudian tidak lagi melihat kaidah syariatnya ini harus halal atau tidak, thayyib atau tidak. Nah, karenanya kita harus hati-hati. Seperti begini, ada orang yang dia makan makanan yang dia tidak tahu ini makanan ini bersih atau tidak gitu ya. Dia makan. Yang menjual tahu betul bahwa ini sebetulnya makanan bekas yang kemudian dia olah lagi, yang kemudian dia goreng lagi, dia jual. Walhasil apa? Orang yang beli yang makan karena dia tidak tahu kan dia tidak berdosa karena dia tidak curang. Tetapi permasalahannya dia sakit perut, dia kena. Kena apa? Kena dampak kemudarotannya. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Makanya jangan sembarangan makan. Makanya ketika kita lihat falyanzuril insanu ila ta'amihi menjadi sangat konteks, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Kita harus berhati-hati terhadap makanan kita. Nah, inilah kenapa dengan makanan yang baik, dengan gizi yang baik, insya Allah kita itu bukan hanya jasadnya saja, tapi ruhiyahnya juga terjaga. Ruhiyahnya terjaga. Ingat, salah satunya ya, ini ada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini selalu menjaga makanannya, Sampai suatu hari dia diberikan satu susu yang dia tidak tahu dari mana, ya. Tapi kemudian beliau minum itu, tapi badannya tidak mau menerima. Akhirnya muntah secara otomatis. Jadi badannya tidak terbiasa atau tidak pernah masuk sesuatu yang haram. Badannya sendiri saking solehnya, Allahu Akbar, memuntahkan itu. Subhanallah, ya. Seandainya kita menjaga semuanya, insya Allah kita juga akan dijaga oleh badan kita sendiri, ya. Menolak sesuatu yang haram. Bayangkan kalau misalnya kita tidak peduli, kita makan apapun sesuatu yang haram masuk dan lain-lain. Aduh, sulit membersihkan hati. Makanya zaman sekarang itu hati ini seringkali kotor dan berlumpur. Hati ini keras. Karena apa? Karena dari makanan tidak terjaga, dari kelakuan tidak terjaga. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya, coba kita bermuhasabah, pemirsa ya. Coba kita lihat. Kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang menjaga makanan tidak? Menjaga perilaku tidak? Bayangkan. Seseorang, nah ini ada kisah juga. Ini imam, salah satu imam. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari ini bisa tiba-tiba terjaga sekali kesolehannya. Karena apa? Karena para ibu itu menjaga makanannya. Ibunya Imam Syafi'i itu tidak mau sama sekali masuk ada sesuatu yang beliau tidak tahu dari mana. Harus jelas apakah ini dari mana, karena tidak mau ada kecampur sedikit pun ke haram. Insya Allah. Kalau kita semua seperti itu, berhati-hati, insya Allah mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang terjaga dari semuanya. Karenanya pemirsa, yuk kita sama-sama memperhatikan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mohon dimaafkan. Sampai berjumpa dengan saya di episode-episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.